Ketika sedang sholat melakukan gerakan sebanyak 3 kali sengaja tak batal? Secara disengaja itu batal ya. Lalu bagaimana dengan jamaah yang ketika baca tahiyatul tangan mereka digerak-gerakkan? Itu gerakan sholat. Yang batal ini bukan gerakan sholat, sedangkan bergerak-gerak ini gerakan sholat. Mazhab Syafi'i gerak sekali, asyhadu an la ilaha illallah. Mazhab Hanafi bergerak 2 kali, asyhadu an la ilaha illallah. Mazhab Hambali bergerak setiap lafaz Allah, at-tahiyatul barakatuh salawatu thayyibatullah, assalamualaikum ya nabi wa rahmatullah, assalamualaikum wa ala ibadillah, asyhadu an la ilaha illallah. Sedangkan Maliki bergerak dari awal sampai at-tahiyatul barakatuh. Ini gerakan sholat. Yang membatalkan itu gerakan yang bukan gerakan sholat. Tak boleh. At-tahiyatul itu bukan gerakan sholat. Gerakan sholat. Dengar, pahami baik-baik. Pak Ustadz, batal nggak sholat orang yang bergerak 3 kali berturut-turut? Kalau gerakannya itu li ghairi hajat, tidak ada hajat, batal. Tapi kalau ada hajat, tak batal. Mana contoh hajat? Allahu Akbar, uqtulul aswadaini fi shalah, bunuhlah 2 yang hitam meskipun engkau sedang sholat. Lewat ular, ya pukul. Itu enggak mesti sekali lari lah ular. Yang kedua, misalnya outbound nih ke bukit, tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, sholat dia di depan ada kolam, tiba-tiba datang orang buta. Maka saat itu dia boleh melangkahkan kakinya, dia tarik orang buta itu lewatkan. Tapi jangan ngomong, jangan sini lagi ya Pak ya. Tapi kalau yang tidak ada hajat maka batal, namanya harakah ajnabi. Sepengetahuan saya katanya batal. Misalkan saya sering lihat orang makmum, tadinya 2 orang, ketika datang yang lagi makmum tersebut mundur 2 langkah. Sedangkan katanya kalau kaki mengangkat ini termasuk hajat. Mundurnya dia itu hajat, bukan gerakan ajnabiyah. Hajat artinya keperluan, kebutuhan daripada sholat itu sendiri. Karena kalau tidak diatur, softnya kacau balau. Gerakan yang tidak ada hajat sama sekali, itu yang tak betul. Allahu Akbar. Siapa yang tulis kali itu? Betul. 3 gerakan anggota besar mutawaliyatin berturut-turut. Anggota besar. Jadi anggota besar tuh nih, lengan, kepala, kaki, badan. Anggota kecil, jari, hidung, kuping, jemari, mata. Jadi kalau orang matanya gerak-gerak nggak batal, jemarinya gerak-gerak berkali-kali tidak batal. Jadi yang batalkan di sini adalah anggota apa? Anggota besar. Tolong dibedakan. Jika anggota kecil tidak membatalkan sholat, biarpun lebih dari 3 kali berturut-turut. kecuali dengan tujuan main-main. Paham tak?
main-main, ada kucing lewat, ajib nih, batal main-main sama kucing. Semua orang ini batal, main-main batal. Jadi yang batalkan bukan gerakannya, apa yang batalkan? Main-mainnya. Tapi kalau anggota gede tidak, anggota gede membatalkan asalkan 3 berturut-turut. Kalau dipotong-potong tidak. Dipotong-potong misalnya kamu ingin pindah dari barisan ke belakang menuju barisan depan untuk menyempurnakan shaf, maka cara berjalannya harus waspada, karena kaki anggota gede kan. 1, 2, 3 batal. 1 berhenti, 2, 3 berhenti dulu, dipotong dulu. Biarpun panjang nggak apa-apa, asalkan dipotong-potong. 1, 2 diam dulu ya. 3 enggak, tapi kalau batal. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 batal. Karena 3 anggota. Biarpun anggotanya bukan anggota 1, ini 1, ini 2, capek. Nah, berapa? Nah, 1, 2, 3. Ini yang dinukil, yang biasa tuh lupa membenarkan khudrah atau ini kan nggak sadar ini biasanya orang mendengarkan tailasan apa sorban yang dilipat musim dingin itu loh, gerakkan tangannya. Nah, ini dilipat begini. Nah, berapa? 1, 2, 3. Tapi kalau gerakannya adalah gerakan sholat, ya enggak dong. Allahu Akbar ya. Ada sebagian membahas misalnya, hati-hati kalau takbiratul ihram rupanya Allahu Akbar dihitung 1, 2, 3. Enggak, yang dihitung 1 saja, karena ini adalah gerakan sunnah, enggak dihitung. Paham ya? Kalau jalan, kalau pindah, sama di saat kita harus menolong bayi kita, ya hati-hati gendongnya, memakai siwak. Terlambat memakai siwak, tetap disunahkan memakai siwak biarpun sudah takbiratul ihram. Lupa itu, Allahu Akbar, belum siwakan. Megang mushaf harus waspada juga. Sebetulnya membaca Al-Quran dengan membaca itu lebih bagus daripada membaca Al-Quran dengan hafalan. Karena kalau orang hafalan itu yang beribadah hanya lesannya saja sama kupingnya. Tapi kalau membaca, ketambahan apa? Matanya membaca. Cuman kenapa kok orang tidak dianjurkan kecuali orang yang ngerti ilmunya? Takut megang Qurannya ini. Nah, maka bagi yang bisa menjaga pegangan Al-Qurannya, nggak apa-apa, pelan-pelan bukanya.